Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama-chan to Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki LN untuk chapter 39 sampai 41. Nah, di part sebelumnya kita udah bahas chapter 36 sampai 38. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat dari awal atau part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, sebelum kita ke light novelnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan tentunya supaya nggak kalian ketinggalan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Nah, kalau sudah langsung aja ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Untuk chapter 39 judulnya adalah Pidato Big Hawk tentang impian gilanya. Malamnya, Al dibawa ke balkon mansion. Nah, jadi di part sebelumnya si Al ini diculik ya guys. Setelah si Reed itu nyamar jadi Al, ngambil weapon hotelnya dan dihadang. Dan ternyata Al yang sendirian di apotek itu didatangi bawahannya Big Hawk. Dan penjaganya disuap yang jaga si Al, dan dia diculik guys. Tubuhnya yang terkena lendir hijau dari bom berkat kini telah bersih. Ia mengenakan pakaian baru serta mengenakan aksesoris yang berwarna perak yang begitu berkilauan. Di sebelahnya terdapat Ademi yang masih terikat, bajunya begitu kotor dan compang-camping. Baju itu mungkin ia pakai selama ini. Big Hawk lalu membuka pintu balkon dengan kedua tangannya, sorakan keras pun terdengar. Pemandangan yang lihat adalah sebuah lautan manusia yang bersorak-sorai di halaman mansion Big Hawk. Halaman itu bahkan sampai tidak muat menampung orang lagi. Ketika Big Hawk melambaikan tangannya yang seperti kayu gelondongan, mereka bersorak dengan begitu kerasnya. Big Hawk yang ditakuti karena memiliki sejarah yang kelam kini tengah dipuja-puja seakan ia seorang pahlawan, dan ia melambaikan tangan dengan entengnya. Kemudian Big Hawk berbicara, "Hadirin dan hadirat sekalian, kemarin aku pergi melakukan aksi protes di kota Sultan kepada Kongres dan markas penjaga. Sorak-sorai pun berhenti. Tentu saja, tujuanku adalah menghakimi penjahat kejam yang telah menyerang keluarga Al-Kun. Hanya ada satu kebenaran. Para penjaga menginginkan ketidakadilan karena pelaku yang menyerang keluarga Al adalah putra dari kapten penjaga itu sendiri, Ademi. Bahkan penjaga lainnya mencoba melindunginya. Keadilan, kesengsaraan kita, mereka lebih memilih melindungi anak itu. Apakah kalian tidak benci, merasa kesal? Tapi ini kota Sultan. Kita adalah orang asing atau luar, tidak peduli berapa banyak jiwa melayang dari kita. Baik Kongres, Harbor, dan kota Sultan sendiri tidak akan pernah meneteskan air matanya demi kita. Mereka hanya menertawakan kita dengan perkataan sampah memang pantas untuk mati." Teriak kemarahan menjadi-jadi itu melebihi daripada sebelumnya. Kemudian si Big Hawk pun tersenyum puas setelah pidato itu. "Aku umumkan, ini bukanlah skema seperti yang dilakukan oleh kuil pencuri. Ini adalah pembalasan atas nama keadilan. Ini adalah revolusi." Big Hawk memegang shotel milik Al. "Balaskan dendammu, Al-Kun. Ayunkan senjatamu kepada penjahat yang telah menyerang orang tuamu. Lemparkan kepala penjahat ini ke dalam panasnya api revolusi, dan nyalakan api revolusi untuk menciptakan realitas baru di kota Sultan," ujar Big Hawk. "Kau ingin aku membunuh Ademi?" ujar Al. "Tepat sekali. Dilihat dari situasinya, terbukti bahwa Ademi telah menyerang keluargamu. Kau sudah melihatnya tepat di depan matamu kan? Tapi bukannya kau orang yang sudah mengendalikannya untuk melakukan hal tersebut?" ujar Al. "Itu salah. Kami memang memberikan obat ke Ademi dan sebuah kapak, tapi kami bertujuan agar Ademi bisa melindungi dirinya sendiri. Hanya itu. Ademi kalah dengan dorongan perlindungan ilahinya dan menyerang orang tuamu dengan niat membantai mereka. Ademi bahkan ingin kau mati." Pikiran Al campur aduk bersamaan dengan dorongan bertarung dari perlindungan ilahinya. Ia ragu, tak ada dorongan untuk bertarung. Al mengangkat shotelnya, kemudian ia mengayunkannya tanpa ragu. Big Hawk pun tersenyum lebar. Nah, tapi di sini dia bukan nebas si Ademi. Tali yang mengikat Ademi jatuh ke lantai. Ademi menatap Al dengan bingung. "Al," senyum di wajah Big Hawk menghilang. "Apa kau sudah lupa dengan tujuanmu? Atau kau masih ragu?" tanya Big Hawk. "Bukan.
Hanya saja senjataku ini tidak ingin membunuh Ademi. Al hanya ingin menebas apa yang ingin ditebas. Senjata Al sudah memutuskan untuk melawan musuhnya dan musuhnya Ademi. Aku itu master senjata. Senjataku sendiri tak akan pernah mengkhianati diriku, ucap Al. Aku mengerti. Kalau begitu saatnya untuk melancarkan rencana B. Big Hawk mengangkat tangan kirinya. Pria berbadan kecil sekaligus pemegang perlindungan ilahi kimiawan mengambil kapak dari item box yang berada di pinggangnya. Kapak yang digenggam si kimiawan dilempar ke arah Ademi. Al pasrah dan merasa putus asa. Akan tetapi, kemudian ia melihat tebasan pedang. Apa? Kapak itu terbelah. Darah menyembur keluar dari pundak si kimiawan dan pingsan. Pahlawan Lid mengira kalau dia bisa menjebak kita, tapi dia tidak memikirkan jalan teraman. Begitukah? Jalan yang diambilnya membuat kalian berpikir kalau itu adalah keuntungan. Penjaga yang menggunakan jubah tersebut yang mana sambil membawa Al tengah memegang pedang tembaga. Ia membelah kapak dan menyerang si kimiawan. Kita akan melompat Al, pegangan. Pria berjubah tersebut menggendong Ademi dan berteriak ke Al. Al menempel di punggungnya. Tidak mungkin. Webley, apa kau sudah gila? Penjaga yang bernama Webley berbalik melihat Big Hawk dan menurunkan tudungnya sambil menyeringai serta menggondong kedua anak tersebut. Kemudian ia melompat dari balkon yang berada di lantai 3. Ada banyak macam peralatan sihir, contohnya Cloak of Disguise, Illusion Magic, dan Transformation Teknik yang bisa merubah penampilan seseorang. Hanya orang bodoh saja yang menghabiskan skill point untuk hal begituan. Oleh karena itulah, aku percaya bahwa takkan ada seorang pun yang curiga terhadap penyamaranku. Untuk alasan inilah, aku pergi meninggalkan Lid yang mana dia sedang melakukan penyelidikan, sedangkan aku mengetahui musuh yang akan dijadikan sebagai penyamaranku. Kau Red Sun kan? Meski wajahmu berbeda, apa kau yakin tidak kita akan baik-baik saja dengan meloncat dari lantai 3? Nah, jadi bukan Webley ya penjaganya, melainkan si Red yang menyamar jadi Webley yang waktu si Al diculik itu guys. Jadi si Red udah tahu guys. Ada yang skill manuver tingkat master slow fall, sebuah skill yang memungkinkan Red untuk mengurangi kecepatan jatuh dan mendarat dengan mulus. Ada yang lebih sederhana dari ini, yakni fly atau terbang. Ares selalu mengejek skillku ini, tetapi skill ini sangatlah berguna bagi Red karena ia sering maju sendirian dan meninggalkan party di belakang. Setelah Red mendarat dengan selamat, Red pun melambaikan tangan ke arah Big Hawk yang tengah bersandar di balkon dan masih bingung dengan situasinya. Red lantas pergi dari sini sambil menggendong kedua anak nakal ini. Big Hawk berteriak, tapi sosoknya sudah kelihatan begitu kecil. Nah oke, itu untuk chapter 39. Sekarang kita masuki chapter 40, judulnya Namaku Albert. Ademi, minum ini. Aku mendekati Ademi, matanya kosong dan memberikannya sebuah botol obat. Ini pahit. Itu berguna untuk menurunkan level untuk sementara waktu. Ya kayak semacam racun. Kelihatannya obat yang dibuat oleh elf liar bisa menekan dorongan perlindungan ilahi. Sementara waktu Red senang kalau itu bisa efektif untuk meredakan perlindungan ilahi setan. Obat elf liar? Bagaimana Red Sun bisa tahu hal begituan? Al dan Ademi terkejut. Sekarang Lid seharusnya berada di sekitar sini. Penyelidikan Lid akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan cepat mereka bisa mengetahui bahwa Big Hawk sedang menyekap Ademi serta merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan Ademi dan Al, dan bahkan juga tujuan utama Big Hawk. Dia pastinya memiliki rekan kerja yang sangat hebat. Red memberitahu Red kalau rekan kerjanya itu adalah seorang petualang yang hidupnya berpindah-pindah. Dia bilang kalau dirinya membawa pedang dengan sarung berwarna merah. Jika dia meminta Red untuk menunggu di sini, pastinya dia menggunakan sihir tak terlihat. Red tidak bisa merasakan hawa kehadiran sama sekali. Dengan waspada Red mengamati keadaan sekitar. Pandangan Red berhenti di sebuah rumah yang rusak di sebelah kanan dan terlihat sosok manusia muncul dari bayang-bayang. Seorang pemuda tampan dan warna kulit yang gelap, pinggangnya tergantung sebuah pedang yang eksotis dengan sarungnya yang berwarna merah. Kau Red Sun kan? Tanya pria tersebut. Jadi kau rekan kerja yang dibicarakan Lid? Biui ya? Tapi Red masih waspada terhadap pemuda itu. Ya, aku Biui. Aku harus segera menghilangkan roh-roh yang telah ditebarkan pada Al Kun dan Ademi Kun. Kau memang bisa diandalkan. Sehabis ini kita akan melanjutkan seperti yang direncanakan. Maaf, belum memberitahukan kepada kalian. Kami bahkan harus melibatkan kalian berdua.
Mereka berdua mempunyai peran penting, lebih tepatnya bahwa mereka akan mengalahkan Big Hawk. Beberapa saat setelah pertemuan mereka berdua, Red-san, Yuri memberikan peringatan yang singkat tapi jelas. Aku tahu, 11 orang kah? Red bisa merasakan 11 orang mendekat ke arah kami. 9 dari mereka mempunyai skill tak terlihat yang lumayan hebat. Mungkin mereka adalah iblis penguntit. Mereka merupakan musuh yang pernah Lead lawan. Aku akan mengurus setengah dari mereka, ucap Red. Yuri menarik pedangnya. Ia menggenggam pedang dengan tangan kiri, merendahkan pinggangnya dan memposisikan tangan kanan ke depan dalam posisi berdiri. Red belum pernah melihat gaya seperti ini. Sepertinya gaya pertarungnya tidak mengandalkan skill sepenuhnya. Red rasa bisa mengandalkannya, tetapi aku akan mengurus mereka. Biui, tolong bawa mereka, Alkun dan Ademikun, ke lokasi yang sudah ditentukan. Tidak masalah, tapi apa kau yakin? Kita bahkan masih belum mengetahui kekuatan lawan, ucap Biui. Red cuma berencana untuk mengulur waktu, jadi takkan ada masalah. Biui kira benar juga. Baiklah, aku akan mengantarkan mereka dengan selamat. Setelah memberikan sinyal mata pada Biui, ia lantas meraih tangan mereka. Red-san, lain waktu ajari aku berpedang ya. Ya, itu janji. Mereka pun pergi bersama Biui. Untungnya musuh mengincar si Red, seperti yang diharapkan. Armornya berat sebelah dan membuatnya tidak rapi dan tidak begitu awuran. Red kenal dengan ritme langkah kaki ini. 11 sosok manusia muncul kurang dari semenit. Hai Albert, tambahkan namaku dengan San. Dasar ringgi, balas Albert. Albert menatap tajam ke arah Red sambil menodongkan pedang algojonya. Nah, jadi itu untuk chapter 40. Sekarang kita masuki chapter 41. Judulnya Kelahiran Seorang Pahlawan. Nah, jadi di sini yang muncul adalah Albert, guys. Nah, tapi untuk Albert yang kali ini penampilan dan senjatanya itu udah di buff ya, udah naiknya lagi, powernya naik lagi, guys. Albert muncul bersama Big Hawk dan 9 iblis penguntit dengan wajah tertutup kain hitam. Tunggu, kenapa Big Hawk juga? Mustahil dia bisa mengejarku dengan cepat, gumam Red. Tidak salah lagi kalau kau memang termasuk pahlawan sepertiku, ucap Albert. Kau kira sudah mengalahkan kami? Kau terlalu naif. Ini sudah sesuai prediksiku, lanjut Big Hawk. Albert, kenapa Big Hawk ada bersamamu? Tanya Red. Tampaknya ia ragu menjawab pertanyaan Red. Itu karena Big Hawk hanyalah wadah. Big Hawk menyela Albert yang mencoba menjelaskannya. Suaranya berbeda, itu jelas-jelas berbeda dengan suara Big Hawk sebelumnya. Orang ini yang membuat permohonan padaku. Keinginan menjadi Raja Sultan, itulah alasan kenapa aku meminjamkan kekuatan padanya. Albert pun mengambil alih tubuh yang tidak kompeten ini, dan sebagai gantinya, aku akan menjadikannya seorang raja. Ia juga bisa melihat dan merasakan apa yang kulihat dan rasakan. Ia bisa menikmati kekayaan. Hanya ada masalah kecil di mana ia tidak bisa mengerahkan tubuhnya. Tapi aku yakin ia pasti merasa puas, ucap iblis kontrak ya. Iblis kontrak. Iblis kontrak, ada sebuah kisah terkenal tentang iblis kontrak yang bisa mengabulkan semua keinginanmu. Kebanyakan kisah tersebut berakhir tragis. Jiwa si peminta kontrak akan diserap oleh pelindungan ilahi iblis kontrak, kemudian digunakan untuk meningkatkan level pelindungan ilahi si iblis, atau dijadikan sebagai senjata si iblis. Dengan kontrak tersebut, mereka orang yang melakukan kontrak bisa menggunakan sihir yang kuat di mana mereka sendiri tidak bisa menggunakannya. Kekuatan mereka bahkan setara dengan dewa karena bisa mempengaruhi dunia. Iblis tingkat atas memiliki kemampuan membuat iblis tingkat rendah untuk sepenuhnya. Menurut para ahli, iblis tingkat rendah juga mempunyai efek untuk patuh sepenuhnya kepada iblis tingkat atas. Bukan cuma perlindungan ilahi saja, bahkan keterampilan mereka juga terikat. Iblis tingkat atas kah? Gumam Red. Meski iblis tersebut tidak menyerang begitu saja, Red bahkan belum tentu bisa menang melawannya. Dalam situasi begini tanpa Ruti, kalau aku bersama Danan atau Yarendora dan dilengkapi dengan Thunderwicker, pasti bisa menang. Thunderwicker itu senjata Red sebelumnya ya, sebelum keluar dari Hero Party. Tapi Red sendirian sekarang, tidak mempunyai senjata sihir, hanya pedang tembaga. Kondisinya tidak begitu bagus untuk melawan iblis tingkat atas. Tetapi kayaknya pihakmu tidak bisa menang, Gumam Red. Karena kau sudah terikat kontrak, kau tak bisa terus berada di tubuh Big Hawk.
Tujuan dari kontraknya sudah gagal, kau sudah gagal dalam menjalankan kontrak. Jika memang begitu, iblis sepatutnya melepaskan jiwa Bikauk. Kegagalan dalam menjalankan kontrak membuat iblis harus mengembalikan semua yang telah diambil dari kontraktor, dan perlindungan ilahi levelnya akan turun. Kesimpulannya, itu adalah kerugian besar. Tak ada pilihan lain untuk kontraktor terkecuali kalau ia mempunyai niat yang kuat dan hatinya tertutupi kegelapan untuk memenuhi hal tersebut. Kota Sultan sendiri merupakan daerah yang salah. Meski semua orang memendam perasaan ketidakpuasan, mereka lantas menyerah. Berpikir kalau tidak ada jalan lain lagi, orang yang seperti itu memang tidak cocok menjadi seorang kontraktor, dan untungnya ada Albert. Albert adalah pemegang perlindungan ilahi Jawara. Sudah terlahir sebagai seorang pahlawan, akan tetapi ia tidak mencapai banyak prestasi. Albert tidaklah lemah, ia itu biasa-biasa saja dan tidak bisa dikatakan sebagai petualang rank B secara individual. Oleh karena itulah, ia membuat party untuk membantunya dan terdaftar sebagai party rank B. Ada banyak faktor dalam hal tersebut, salah satunya adalah ia tidak memiliki rekan yang bisa mengajarinya cara untuk mendapatkan skill dari perlindungan ilahi Jawara, serta kurangnya keterampilan diri dan semangat juang yang rendah. Di situasi ini ia merasa sangat tidak puas dengan keadaannya. Itulah kebenarannya. Kebenarannya membuat Albert tidak begitu senang. Petualang harusnya bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dan mereka malah mengabaikannya. Mereka rekanku, seorang petualang rank B sepertiku dulu. Omong kosong, aku tak akan pernah mengakuinya. Aku bahkan harus hidup bersama para sampah itu. Cuma seekor owlbear saja sekota jadi ribut. Apanya yang pahlawan? Tak ada gunanya tinggal di kota ini. Semakin banyak orang yang memuji Albert membuatnya tertegun melihat rekan-rekannya bermalas-malasan. Karena itulah kegelapan mulai mengisi hatinya. Pada saat itulah iblis mendapat kesempatan. Jangan khawatir Rengdi, sebagai seorang pria aku pasti akan menjadi pahlawan. Sekalipun aku menjalin kontrak dengan iblis kontrak, aku tak akan terjerumus ke dalam kejahatan, ucap Albert. Berbagai insiden telah terjadi dan kau masih mampu mengatakan hal itu. Sudah banyak korban berjatuhan, kau tahu itu, selarit. Pengorbanan memang diperlukan. Keinginanku adalah agar kota Sultan bersatu dan ikut berpartisipasi dalam perang melawan pasukan Raja Iblis. Jadi Albert cuma membutuhkan sebuah kota yang memiliki kekuatan tempur dan semangat juang yang tinggi. Pengorbanan sangat diperlukan untuk sebuah revolusi melawan pasukan Raja Iblis, tanya Red. Red, setelah kau mendengar penjelasanku, kau harusnya paham bahwa tindakan kami sama sekali bukan kejahatan, sambung iblis kontrak. Kini pasukan Raja Iblis sangatlah berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya yang pernah menyerang benua Avalon ini. Kami bisa menyebutnya dengan benua cahaya, begitulah selebihnya. Raja Iblis yang sekarang telah menaklukkan berbagai ras. Semua ras tersebut tunduk padanya. Ras Iblis dan Dwarf yang belum ditaklukkan telah membangun kerjasama untuk melawan pasukan Raja Iblis. Akan tetapi kondisinya tidak begitu menguntungkan. Lalu, aku sebagai seorang half orc berada di sini hanya ingin menggapai sebuah keinginan. Dan pada saat bersamaan pula aku juga berkeinginan kota Sultan yang berada di garis belakang menjadi aktif berpartisipasi melawan pasukan Raja Iblis. Apa-apaan semua ini? Pembicaraan ini sulit dicerna. Keinginan Albert sendiri ialah menjadi pahlawan dan mengalahkan Raja Iblis bersama pahlawan lainnya. Imbalan dari kontrak itu sendiri bukanlah jiwanya, melainkan umur sampai ia bisa mengalahkan Raja Iblis. Maka aku akan membantunya sampai akhir. Gimana menurutmu? Tidakkah kau setuju kalau itu bukan kontrak dengan niat jahat? Benarkah itu Albert? Tanya Red. Ya, benar sekali. Albert menjawab sambil menatap lurus ke arah Red. Matanya penuh ambisi. Dengan kekuatan ini, aku mempunyai pedang sihir Vorpal Blade yang bisa membunuh segala monster, bahkan bisa memberikan kekuatan bertarung bagi pemegang perlindungan ilahi lain. Aku akan mengambil alih kota Sultan menjadi seorang jenderal, kemudian aku akan menjadikan kota Sultan sebagai negara militer dan bergabung bersama para pahlawan, teriak Albert. Albert mungkin tengah membayangkan dirinya melawan pasukan Raja Iblis sambil berdiri di samping pahlawan Ruti, Danan si master bela diri dan pasukan bersorak untuknya. Aku Albert, sang pemegang perlindungan ilahi Jawara atau champion. Untuk sekarang juga aku bukanlah lagi seorang petualang yang cuma bersinar di kota perbatasan ini, tapi seseorang yang dengan pemegang perlindungan ilahi yang menjadi pahlawan yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Akan kutunjukkan jati diriku yang sebenarnya. Red sendiri yang keluar dari Hero Party, tapi Albert malah berkeinginan masuk ke Hero Party. Kami sama dalam kemampuan bertarung, tapi kami berbeda dalam aspek lainnya. Nah, jadi sementara cukup sekian dulu ya untuk chapter 39 sampai 41. Nanti kita lihat kelanjutannya, apakah Albert versus Red atau Bikauk dan Albert versus Red. Kita tunggu aja. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.